Di perbukitan bersalju Swedia, mantan pembunuh bayaran Jack menghabiskan waktu bersama pacarnya Ingrid sambil berusaha melupakan kehidupan lamanya yang tidak diketahui Ingrid. Suatu pagi, mereka berjalan-jalan dan menemukan jejak kaki di salju. Ingrid mengira itu mungkin pemburu, tetapi Jack tahu lebih baik dan menjadi curiga. Jadi dia menyeret Ingrid ke tempat persembunyian tepat sebelum seseorang mulai menembaki mereka dari hutan. Jack mengejutkan Ingrid dengan mengungkapkan bahwa dia memiliki pistol dan menggunakannya untuk membunuh penyerang dengan satu tembakan akurat. Mayat itu jatuh di depan mereka dan Jack mulai mencarinya sambil menyuruh Ingrid pergi ke rumah untuk memanggil polisi. Namun begitu Ingrid berbalik, Jack juga membunuhnya karena dia tahu identitasnya telah dibocorkan. Di dekatnya ada mobil dengan pembunuh lain yang menunggu rekannya, tetapi Jack menemukannya dan membunuhnya juga. Setelah itu Jack bergegas meninggalkan negara itu dan pergi ke Roma, Italia, di mana dia bertemu dengan pawangnya, Pavel. Jack menjelaskan bahwa ia ditemukan oleh orang Swedia dan bahwa Ingrid tidak ada hubungannya dengan itu. Tetapi Pavel tetap yakin bahwa Ingrid bisa saja menjebaknya dan mengingatkan Jack bahwa ia tidak boleh berteman dengan orang-orang yang bekerja di bidang ini. Pavel akan mengurus orang-orang yang menemukan Jack, tetapi sementara itu ia tidak bisa tinggal di kota sebesar itu. Jadi ia mengatur agar Jack tinggal di Castelvecchio, kota yang sangat kecil di peta. Dengan menggunakan mobil yang disiapkan Pavel untuknya, Jack pergi ke Castelvecchio, tetapi ia langsung membenci kota itu begitu ia tiba, karena kota itu begitu kecil dan membosankan. Jack memutuskan untuk memutar balik mobilnya, membuang telepon yang diberikan Pavel kepadanya, dan pergi ke Castel del Monte, kota yang lebih ramai. Di sana ia menyewa apartemen yang sangat sederhana dan memakai nama Edward, tetapi sebagian besar tetangga memanggilnya si Amerika. Jack memulai rutinitas hariannya dengan berolahraga, mengunjungi kafe lokal, dan membawa kameranya ke tempat-tempat alami karena ia berpura-pura menjadi seorang fotografer. Meskipun kini menjalani kehidupan yang damai, Jack tetap waspada terhadap bahaya yang mungkin mengikutinya. Menggunakan teropong untuk mengawasi Castelvecchio jika ada yang mencarinya. Kewaspadaan terus-menerus ini membuat Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut setiap kali skuter tetangga mengeluarkan suara seperti tembakan. Suatu pagi, Jack mengalami kesulitan menggunakan mesin penjual otomatis dan didekati oleh Pastor Benedetto, yang membantunya setelah Jack mengatakan bahwa dia tidak pandai menggunakan mesin. Benedetto mengajukan banyak pertanyaan untuk mengenalnya lebih baik dan mengundangnya untuk minum anggur di rumahnya nanti. Jack mencoba menolaknya, tetapi Benedetto mengingatkannya bahwa pendeta melihat segalanya. Setelah itu, Jack menggunakan telepon umum untuk akhirnya menelepon Pavel, yang sangat marah padanya karena membuang ponselnya. Pavel masih menawarkan pekerjaan kepada Jack, yang akan mencakup membuat kostum khusus untuk sesama pembunuh, yang berarti Jack tidak perlu membunuh siapapun. Jack berjanji untuk memikirkannya. Di malam hari, Jack pergi menemui Benedetto untuk minum. Benedetto terkejut bahwa jika Jack memotret Italia, dia tidak mempelajari sejarah negara itu. Lalu dia menunjukkan bahwa mungkin sifat Amerikanya yang membuatnya berpikir bahwa dia dapat melarikan diri dari sejarah dan hanya hidup di masa sekarang. Beberapa waktu kemudian, Jack berkendara ke Salmona, di mana dia berbelanja dan memperhatikan Matilda dari jauh. Ketika Matilda duduk di sebuah kafe, Jack duduk di meja di sebelahnya dan mengambil koran Matilda yang terjatuh sebagai tanda bahwa dia adalah pembuat senjata yang dicarinya. Matilda memberi Jack semua detail yang dia butuhkan untuk senjatanya dan Jack menerima pekerjaan itu. Dia juga menunjukkan bahwa ada seorang pria yang mengawasi mereka, tetapi Matilda bersumpah bahwa dia bekerja sendirian. Kemudian ketika Jack kembali ke rumah, dia pikir dia melihat pria yang sama di kota itu dan berusaha sebaik mungkin untuk menghindarinya. Di malam hari, Jack mulai mengalami kesulitan tidur, bereaksi terhadap suara apapun yang didengarnya dengan mengeluarkan senjatanya. Beberapa hari kemudian, Jack pergi ke kantor pos untuk mengambil paket yang sangat istimewa. Itu adalah bagian-bagian yang dia butuhkan untuk mulai mengerjakan senjata itu. Paruh pertama perakitan berjalan dengan baik, tetapi dia akan membutuhkan beberapa hal tambahan untuk membuat peredam suara.
Saat malam tiba, dia memutuskan untuk mengunjungi rumah mayat dan bertemu Clara, seorang gadis panggilan yang mengguncang dunianya. Beberapa waktu kemudian, Jack membantu Benedetto memperbaiki mobilnya yang mogok di tengah jalan. Pendeta itu berterima kasih kepadanya dengan mengundangnya makan malam di rumahnya, dan Jack pun mendengar cerita Benedetto tentang hubungannya beberapa hal ilegal. Jack bertanya-tanya apakah Benedetto pernah ingin menjadi sesuatu selain pendeta, dan Benedetto dengan sinis bertanya-tanya apakah Jack pernah menjadi sesuatu selain fotografer. Jack telah mengatakan kepadanya bahwa dia tidak pandai menggunakan mesin, tetapi dia memperbaiki mobil Benedetto dengan mudah. Belum lagi dia dapat mengatakan bahwa Jack memiliki lebih banyak uang daripada yang seharusnya dihasilkan seorang jurnalis. Tetapi Jack tidak terpancing. Keesokan harinya, Jack sengaja merusak mobilnya dan membawanya ke garasi Fabio. Awalnya Fabio tidak ingin membantu orang asing misterius itu. Jack menyebutkan bahwa dia adalah teman Benedetto. Jack menjelaskan bahwa mobil adalah hobi baginya dan bertanya-tanya apakah dia bisa mendapatkan beberapa bagian untuk memperbaiki poros penggerak yang rusak, dan Fabio setuju untuk memberikannya kepadanya secara gratis. Saat Jack melihat-lihat untuk menemukan apa yang dia butuhkan untuk membuat peredam, dia menemukan Fabio memiliki salinan foto yang sama dengan yang dimiliki Benedetto. Dalam perjalanan pulang, Jack melihat Clara pergi ke gereja dan tidak dapat menahan diri untuk tidak saling melirik. Begitu dia sampai di apartemennya, Jack mulai mengerjakan senjatanya lagi, menyelesaikan peredam dengan sukses saat malam tiba. Keesokan harinya, dia membawa senapan itu ke hutan dan mengujinya untuk memastikannya berfungsi dengan sempurna. Kemudian Jack pergi ke rumah mayat untuk merayakannya, tetapi Clara tidak bekerja hari ini, dan Jack memutuskan untuk pergi daripada memilih gadis lain. Di malam hari, Jack pergi ke kafe dan melihat pria yang sama masih mengawasinya. Petugas itu membawakan Jack sebuah amplop yang ditinggalkan seseorang untuknya. Dan di dalamnya, Jack menemukan klip koran yang berbicara tentang mayat-mayat yang ditinggalkannya di Swedia. Ketika kembali ke apartemennya, ia memutuskan untuk mengambil jalan lain untuk berjaga-jaga dan menyimpan senjatanya di dekat tempat tidur. Beberapa waktu kemudian, Jack pergi ke stasiun kereta untuk menjemput Matilda, yang mengenakan wig berbeda untuk melindungi identitasnya dari mata-mata yang ingin tahu. Kemudian ia mengantarnya ke tempat rahasia di hutan dekat sungai yang ia yakin hanya ia yang tahu. Tetapi Matilda masih ingin berjalan-jalan dan memeriksa apakah ada jejak kaki atau jejak ban sebelum mereka mulai bekerja. Setelah itu, Jack meletakkan selimut piknik untuk digunakan sebagai penutup jika polisi menyelidiki daerah itu nanti dan menunjukkan kepada Matilda senapan yang ia buat. Matilda merakitnya seperti seorang ahli dan memesan peluru khusus yang dibuat dengan merkuri. Ia membawa targetnya sendiri untuk menguji senapan itu, yang ia lakukan tanpa kesulitan. Kemudian ia meminta Jack untuk menembak bunga-bunga di sebelahnya dari jarak yang cukup jauh. Jack terkejut karena Matilda cukup percaya padanya untuk tidak membunuhnya dan menembak bunga-bunga itu tanpa membuatnya bergidik. Membuat Matilda terkesan dengan peredam yang dibuatnya, karena Matilda tidak tahu dari mana peluru itu berasal. Setelah selesai, Matilda meminta beberapa penyesuaian terakhir dan agar pengiriman dilakukan pada tanggal 1 bulan depan, karena Matilda harus membayar separuh uang pertama. Selongsong peluru dibuang ke sungai, dan Jack menyiramkan anggur ke rumput sebagai bagian dari penyamaran. Dia bahkan meluangkan waktu untuk mendinginkannya, karena begitulah cara minum di sini. Pada saat itu, seekor kupu-kupu hinggap di lengan Matilda, dan Jack memberitahu Matilda beberapa fakta menarik tentang jenis kupu-kupu itu. Hal ini membuat Matilda memanggilnya Tuan Kupu-Kupu dan bertanya apakah Jack pernah membawa wanita ke sini sebelumnya, yang dibantahnya. Di malam hari, Jack mampir ke rumah mayat untuk bersenang-senang dengan Clara, yang juga memanggilnya Tuan Kupu-Kupu karena tatonya. Clara tahu Jack sedang memikirkan sesuatu, tetapi Jack tidak menganggap kekhawatiran Clara tulus dan menjelaskan bahwa Clara tidak harus bersikap seperti yang biasa dilakukannya untuk klien lain. Jack juga memberi tip dengan murah hati, dan ketika Clara mengatakan bahwa dia mendapat lebih banyak uang dengan Jack daripada semua gadis lainnya, Jack mengaku tidak melihat gadis-gadis lainnya. Jack terus mengerjakan modifikasi senapan dan peluru dengan merkuri, tetapi dia juga beristirahat di kafe. Suatu sore, dia bertemu Clara,
yang pergi ke bioskop bersama pacarnya. Mereka mengobrol dan Clara mengatakan bahwa Clara bebas pada hari Rabu, jadi Jack mengatakan mereka bisa bertemu di tempat biasa. Clara mencoba membuatnya menyebutkan tempat biasa, dan ketika dia tidak berani menyebutkan rumah mayat di depan pacarnya, Clara memanfaatkan ini dan memintanya untuk menemuinya di restoran. Setelah para wanita pergi, Jack membuka koran dan khawatir ketika dia membaca tentang gadis sedang dalam perjalanan pulang dan menyadari bahwa pria yang biasa dia lihat tidak hanya mengawasinya lagi, dia sekarang benar-benar mengikutinya. Jack bersembunyi di sebuah gang dan melepas sepatunya sambil menunggu pria itu lewat. Lalu dia mulai mengikutinya dengan senjatanya. Niatnya adalah untuk membunuhnya, tetapi rencananya terganggu oleh kedatangan tetangga yang tiba-tiba dengan skuternya memberitahu pria itu tentang kehadiran mereka. Pembunuh itu segera bereaksi dengan menembak pengemudi dan melarikan diri dengan mobilnya. Jadi Jack mengambil kunci dari mayat itu dan menggunakan skuter untuk mengikutinya. Pengejaran dimulai di seluruh kota saat Jack mencoba membunuh pria ini, tetapi dia terus gagal menembak. Ketika mereka sampai di jalan di luar kota, Jack akhirnya berhasil menabrak ban dan membuat mobil itu menabrak. Kemudian Jack mendekat untuk membunuhnya dengan tangan dan mengambil senjatanya. Setelah itu Jack menelepon Pavel dan mengatakan kepadanya bahwa orang Swedia telah menemukannya lagi. Tetapi Pavel menyuruhnya untuk tetap tinggal dan menyelesaikan pekerjaannya. Jack ingin tahu bagaimana dia ditemukan, dan Pavel hanya menjawab bahwa Jack kehilangan kendali. Malam itu, Jack kesulitan tidur karena rasa bersalah membunuh Ingrid terus menghantui mimpinya. Ia meskipun matahari baru saja terbit dan berpapasan dengan Benedetto, yang suka berjalan-jalan pagi untuk bersyukur kepada Tuhan atas segalanya, dan memintanya untuk menjaga mereka yang berdosa. Jack menunjukkan bahwa semua manusia adalah pendosa, mendorong Benedetto untuk menjelaskan bahwa mereka yang mencari kedamaian adalah orang-orang yang banyak berdosa dalam sejarah, dan bahwa Jack telah melakukan banyak dosa. Benedetto mendengar tentang kematian yang terjadi di dekatnya tadi malam dan bertanya-tanya apakah Jack perlu pengakuan. Tetapi Jack menolaknya dan mengejeknya kembali dengan mengaku bahwa dia dapat mengetahui bahwa Fabio adalah putra rahasia Benedetto. Benedetto mengakui bahwa dia melakukan kesalahan di masa lalu, tetapi setidaknya dia memiliki seseorang dalam hidupnya, tidak seperti Jack. Di malam hari, Jack bertemu dengan Clara di restoran. Dia sangat terkesan dengan cara Clara menangani pelayan ketika dia mencoba mengambil pesanan dari Jack alih-alih Clara karena jenis kelaminnya. Dan ketika seorang penjual bunga datang, Jack membelikannya bunga. Clara protes karena penjual itu mengira mereka adalah pasangan, tetapi karena Jack tetap membelinya, dia melihatnya sebagai pertanda baik. Clara bisa tahu Jack punya rahasia, tapi Jack menyangkal kalau dia sudah menikah, jadi itu sudah cukup baginya. Setelah makan malam, mereka pergi ke apartemen Clara dan menghabiskan malam bersama. Keesokan paginya saat Clara mandi, Jack mengintip dan menemukan pistol di dalam tas Clara, membuatnya curiga. Kemudian di hari yang sama, dia menyelesaikan pesanan dan membeli koper beserta perlengkapan kantor untuk menyembunyikan senapan itu dengan benar. Sekarang setelah pekerjaannya selesai, dia bisa keluar dan mengikuti Clara untuk memastikan dia bukan mata-mata. Dia memang melihatnya bersama beberapa pria, tapi dia tidak tahu apakah mereka klien atau penjahat. Keesokan harinya, Jack menelepon Pavel dan meminta waktu 2 hari lagi sebelum melakukan pengiriman, yang dikabulkan Pavel. Sore harinya, Jack mengajak Clara ke tempat rahasia di hutan untuk piknik. Begitu Clara melihat sungai, dia menanggalkan pakaiannya untuk berenang, tapi Jack tidak ikut. Clara juga menemukan selongsong peluru di air, tapi dia menyalahkan pemburu dan Jack membuangnya begitu saja. Saat mereka menikmati piknik, Clara merogoh tasnya, membuat Jack tegang dan mengambil senjatanya untuk membela diri. Ternyata Clara hanya mengambil tabir surya, tetapi reaksi Jack tetap memicu pertengkaran. Clara menjelaskan bahwa dia memiliki senjata untuk melindungi dirinya sendiri karena ada pembunuh yang mengejar gadis panggilan, dan Jack menerima untuk mempercayai penjelasan itu. Kemudian Clara meminta Jack untuk ikut dengannya ke pawai kota besok, dan ketika Jack mengatakan dia akan memikirkannya, Clara bertanya-tanya apakah mereka bisa mulai berkencan setiap saat. Jack segera menepis gagasan itu dengan menjelaskan bahwa
dia tidak bisa tinggal selamanya, mendorong Clara untuk menciumnya dan memohon padanya untuk tinggal. Jack tidak bisa berhenti memikirkan permintaan Clara saat dia pulang dan memutuskan untuk menelepon Pavel untuk memberitahu dia bahwa setelah dia melakukan pengiriman, dia akan keluar. Pavel tampaknya menerima ini tanpa kesulitan, tetapi setelah Jack menutup telepon, Pavel menelepon Matilda dengan permintaan khusus. Keesokan harinya, Jack pergi ke sebuah kafe di pinggir jalan untuk bertemu dengan Matilda, yang mengenakan wig berbeda lagi. Dia menyerahkan peluru merkuri dalam kaleng khusus, dan Matilda juga mengambil koper sambil meminta izin untuk pergi ke kamar mandi, di mana dia menyiapkan senjata tambahan yang dibawanya. Jack menyadari Matilda terlalu lama dan klien lain sudah pergi, jadi dia merasa cemas dan sendirian. Dengan senjata yang siap di sakunya, Jack memutuskan untuk menunggu di luar untuk berjaga-jaga, dan Matilda membawakan sisa uangnya. Sepertinya dia masih punya banyak hal untuk dikatakan, tetapi pada saat itu sebuah bus penuh anak-anak tiba, dan Matilda pergi sebelum mereka terlihat. Jack kembali ke kota dan Matilda mengikutinya sambil berbicara di telepon dengan Pavel. Ingin dia membunuh Jack sesegera mungkin. Kembali ke kota, prosesi tersebut membuat jalanan ramai, sehingga mudah bagi Matilda untuk menyelinap ke dalam rumah, membunuh pemiliknya, dan mencari tempat di atap mereka untuk mengawasi Jack, sementara Pavel juga tiba di daerah tersebut. Jack bertemu dengan Clara dan memintanya untuk melarikan diri bersamanya. Clara jelas menerimanya dan mereka menyatakan cinta mereka satu sama lain. Pada saat itu, Matilda bersiap untuk menembak Jack, tetapi senjatanya menjadi bumerang dan membunuhnya karena Jack telah mengaturnya terlebih dahulu. Jack melihat ini dan mengerti bahwa mereka mengejarnya. Jadi dia menyerahkan uang kepada Clara dan menyuruhnya menunggunya di tempat rahasia di hutan. Kemudian Jack pergi untuk memeriksa Matilda untuk menanyakan siapa yang mengirimnya. Matilda mengaku bahwa tiba-tiba Benedetto datang untuk melihat apa yang terjadi dan Jack mengarahkan senjatanya ke arahnya. Tetapi dia telah belajar dari Ingrid dan tidak menembak. Setelah meminta maaf kepada pendeta, Jack pergi mencari Pavel, memasuki gang kosong dengan sengaja sehingga dia akan diikuti. Pavel terpancing dan mendekat, tetapi ketika dia bersenang-senang, Jack berbalik dan menembak sampai dia membunuhnya. Setelah itu Jack membawa mobilnya untuk pergi ke hutan, tetapi dia mulai merasa tidak enak badan ketika dia menyadari Pavel telah memukulnya, dan sekarang dia perlahan-lahan mati kehabisan darah. Jack masih berusaha hutan dan melihat Matilda menunggunya, menyebabkan dia berusaha keras untuk menghubunginya, tetapi meninggal sebelum dia bisa mengucapkan selamat tinggal. Terima kasih telah menonton.